Bahkan salah satu penyebab runtuhnya Islam itu, runtuhnya peradaban Islam adalah karena umat muslim itu sendiri tak punya akhlak, tak punya adab. Kenapa kita katakan begitu? Karena Nabi sudah memperingatkan kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Kau jaga nilai-nilai agama, Allah akan jagamu. Kau sekarang tidak. Akhlak mulia itu adalah bagian daripada nilai agama yang harus kita tinggikan. Bahkan dalam satu syair itu dikatakan begini, kalau kau melihat orang kaya, kalau kita melihat orang kaya, yang kita lihat bukan harta, tapi bagaimana kita melihat adabnya. Tapi kalau kita lihat orang di bawah kita, jangan kita lihat hanya sekedar adabnya saja, tapi lihat hartanya juga. Tujuannya satu saja. Kalau kita melihat orang di atas kita kekayaannya, maka sampai kiamat kita tak akan bersyukur. Tapi kenapa kita lihat adabnya? Karena rata-rata orang kaya banyak yang tak beradab. Kenapa? Karena rata-rata mereka sombong dengan harta mereka. Maka syair itu mengatakan, ketika engkau melihat orang kaya, tengok adabnya. Kenapa? Karena dirimu lebih beradab daripada mereka yang kaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berikan limpahkan rahmatnya kepada kita. Allah berkahi kita, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah dalam satu riwayat doanya itu kata Allah, Allahumma ja'al ahlana min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladzina nahnu khasatuka wa ahluki ya arhamar rahimin. Jadi perbanyaklah berdoa semoga kelak generasi kita atau kita punya generasi-generasi pencinta Al-Quran. Dengan doa Allahumma ja'al ahlana min ahlil Quran waj'al ahillatana min ahlil Quran. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini menggantikan kalau tak salah Profesor Dr. Nur Hadi Hussein. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau. Allah berkahi, Allah jadikan setiap langkah beliau biidznillah dengan ridhonya Allah dan izinnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yusahhil a'malahum. Semoga Allah memudahkan. Amin. Baik. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ulama mencoba mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan hadis-hadis yang memang dalam kategori memberikan peringatan kepada umat manusia. Jadi ada hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama, tapi hadis ini berfokus pada kalimat-kalimat tertentu saja yang ada dari sekian banyak hadis. Kita ambil contoh misalkan Nabi pernah berkata, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Jadi Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Ada hadis yang memang kalimatnya laisa minna. Laisa minna itu artinya bukan dari golongan kami, kata Nabi.
atau laisa min ummati, bukan bagian dari umatku. Hadis ini kemudian dicoba oleh ulama tersebut dikumpulkan jadi satu buku. Judulnya adalah Laisa minna. Artinya orang-orang yang tidak berada dari golongan-golongan baginda Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang yang memang tidak masuk dalam kelompoknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang hidup di zaman Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi. Setiap ulama mengatakan yang hidup di zaman Nabi kemudian bertemu dengan Nabi, tapi mereka kemudian disebut dengan sahabat. Kategori ini tidak seutuhnya betul. Yang benar adalah orang yang hidup di masa Nabi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berislam, maka dikategorikan sahabat Nabi dan beriman kepada Nabi. Dia ada orang-orang yang pada masa Nabi hidup di zaman Nabi berislam dia, tapi dia tak beriman kepada Nabi. Artinya mengakui Allah tapi dia tak mengakui Nabi. Ada orang-orang yang hidup di zaman Nabi bertemu langsung dengan Nabi, dia tak beriman kepada Nabi dan tak beriman kepada Allah, juga bukan bagian daripada sahabat. Ada orang-orang yang memang hidup di zaman Nabi, tapi mereka ada yang tidak mengenal Nabi. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, tak bertemu dengan Nabi, tapi dianggap sahabat Nabi. Nah, ini juga ada. Dan ini disebut dengan kelompok-kelompok yang kata Nabi dalam hadisnya itu adalah bukan dari golonganku. Nah, siapa mereka yang orang-orang yang bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad SAW? Atau siapa mereka yang memang bukan dari kelompoknya umat baginda Nabi Muhammad SAW? Ada sekian banyak hadis yang dikumpul jadi satu. Jadi judul bukunya adalah Laisa minna. Laisa minna. Jadi sekarang alhamdulillah banyak buku-buku yang memfokuskan pada kajian-kajian tertentu yang bisa kita memetik pelajaran daripada hadis-hadis tersebut. Nah, subuh hari ini kita akan coba mengkaji beberapa hadis yang terkandung atau beberapa hadis yang mengatakan orang-orang yang tidak berada dari golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dalam kitab ini dibuka. Yang pertama adalah At-Taghanni bil Quran. Apa kata para ulama? Kata Nabi dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nah, ini perlu penjelasan. Nanti kalau sempat dipahami secara tekstual, maka banyak yang salah paham. Apa arti hadis ini? Bukanlah dari golongan kami mereka yang membaca Al-Quran lam yataghanna, tidak berirama. Ada orang baca Quran datar saja. Apakah mereka tidak masuk dalam golongan Nabi? Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Misal, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan tak diramai, datar. Pertanyaannya adalah, apakah orang seperti ini kayak yang dimaksud oleh Nabi? Tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini kala Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran, yataghadna bil Quran, tapi mempermainkan Al-Quran. Ada. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Tahun 2000, kalau saya tak salah, tak silap, 2014 atau 2013 muncul fenomena ngaji dengan langgam Jawa di Istana Negara. Betul ya? Sampai rame. Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang ngaji itu kawan saya. Kawan saya, Pak. Dan beliau kalau bilang, kita guru saya lah. Kebetulan beliau dosen di salah satu universitas di Yogyakarta. Dan kita sering ngaji bersama beliau, Pak. Beliau memang kita bilang mendalami beberapa ilmu.
Dan beliau mengajikan itu dengan langgam Jawa. Dan biasa beliau sering melakukan hal demikian. Kalau Bapak Ibu datang ke Jawa, itu Bapak Ibu akan sering mendengar lantunan azan ataupun Al-Quran dengan langgam Jawa. Sehingga menuai pro kontra. Termasuk salah satunya ulama besar Muammar. Ahlul Quran, bukan. Ahlu mutagannil Quran. Yang pernah membacakan Al-Quran dengan langgam mujawwad. Bukan tertil ya, mujawwad. Mujawwad itu dengan seni baca Quran. Sehingga muncul. Kenapa? Yang menyebabkan itu menjadi viral itu bukan karena langgam Jawanya saja. Karena dibacakan dan dingajikan di istana negara. Di hadapan para ulama-ulama yang lain. Sehingga menuai sorotan. Apakah yang seperti ini salah? Belum tentu juga kita bisa disalahkan. Dan belum tentu juga bisa dibetulkan. Kemudian muncul pro kontra. Kata Muammar, kata Syekh Muammar itu, Ustadz Muammar, kata beliau tak sah. Tapi dalam konteks yang lain, Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas mengatakan, beliau seorang guru besar di bidang tafsir. Saya tanya sama beliau, Prof, bagaimana pendapat Prof tentang langgam Jawa? Kata beliau, sejauh tidak keluar daripada kaidah-kaidah membaca Al-Quran atau tajwidnya tak salah, itu tak ada masalah. Karena ada yang menganggap bahwa seni, irama itu diperbolehkan. Ada yang mengatakan, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak masuk dalam nasab atau turunan sanadnya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang pernah dibacakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Tapi dalam konteks hadis ini adalah ada orang-orang yang pertama itu membaca Al-Quran dalam konteks yang malas. Mohon maaf Pak. Jadi ada orang yang baca Quran itu malas. Memang tak mau dengan irama, dia malas. Terpaksa dia baca Quran. Tapi sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan saja itu sudah beribadah. Makanya kalimat mohon maaf, Al-Quran berbeda dengan hadis qudsi. Sama-sama wahyu, sama-sama wahyu kalam Allah. Hadis Nabi itu wahyu. Hadis qudsi juga wahyu. Kemudian Al-Quran juga wahyu. Bedanya antara tiga ini, kalau hadis qudsi lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat hadisnya begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala. Itu hadis qudsi. Yang kedua kalau hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini itu maknanya dari Allah, lafaznya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hadis yang kemudian sifatnya hanya mauquf saja, tak sampai kepada Nabi tapi sampai pada para sahabat, kemudian dihukumi oleh para ulama, itu bisa sama derajatnya sahih dengan hadis marfu'. Hadis yang sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu sudah jelas Allah yang mengucapkan, lafaz dari Allah, makna juga dari Allah, dan Allah yang mengucapkan, tertera dalam Al-Quran. Pertanyaannya apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kita baca Quran, Bapak Ibu mohon maaf, hanya mendengarkan orang baca Quran dapat pahala, ibadah. Tapi jangan samakan ibadah orang mendengarkan dengan membaca, itu berbeda. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan wa yata' fi qiraatihi. Sekalipun dia terbata-bata membaca Al-Quran, terbata-bata dia membaca Al-Quran, tetap berpahala. Berarti tak sejalan dong dengan ayat ini, dengan hadis tersebut. Bukan masalah itu. Yang dimaksud dengan hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, ada orang-orang yang membaca Al-Quran memang tujuannya mempermainkan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, dulu zaman Nabi ada syair yang kemudian diperbolehkan, hukumnya wajib. Jadi hukum bersyair ketika itu wajib. Kenapa? Karena ketika itu dia membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang-orang yang waktu itu pada masa Nabi mempermainkan ayat Al-Qur'an. Dan mohon maaf, juga ada di zaman sekarang juga ada orang yang mempermainkan Al-Qur'an dengan membacakan ayat Al-Qur'an, mereka menyanyikan Al-Qur'an dengan irama yang tidak disenangi. Ada. Bahkan sempat viral itu tahun 2015, kalau 2015 atau 2016 itu orang berjoget Pak, mohon maaf, di bawahnya Al-Quran mereka berjoget, tapi mereka nggak pakai baju. Dan yang berjoget ini Muslim, perempuan nggak pakai baju. Setelah mereka bernyanyi dengan ayat Al-Quran yang mereka hafal, kemudian mereka injak-injak Al-Quran.
Dan itu ada. Mereka mempermainkan Al-Quran. Nah kemudian yang kedua, pemahaman yang kedua, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama, tapi tujuannya adalah merusak daripada makna Al-Quran itu sendiri. Dalam ilmu Al-Quran ada disebut dengan lahnun. Lahnun itu artinya adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada dua, ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Ada kesalahan yang jelas dan ada yang tidak jelas. Artinya ada yang kesalahannya itu ringan, ada kesalahannya yang berat. Kalau kesalahan ringan itu tidak mengubah makna Al-Quran, tak ada masalah. Tapi ada kesalahan membaca Al-Quran yang kemudian dampaknya merubah makna. Contohnya kesalahan dalam makharijal huruf. Orang baca Quran tapi makharijal hurufnya salah, itu bisa fatal, Pak. Makanya kenapa kita dituntut untuk belajar Al-Quran. Tahsinul Quran, tujuannya satu. Kalau betul bacaannya, betul makharijal hurufnya. Kalau salah tajwidnya tidak masuk dalam kategori kesalahan yang fatal. Tapi kalau makharijal hurufnya yang salah, itu bisa berakibat fatal. Kenapa kok berakibat fatal? Berubah makna. Itu yang kemudian diterangkan oleh guru-guru kita terdahulu. Namanya lahnul khafi, ada lahnul jali. Ada yang kesalahannya ringan, ada kesalahan yang berat. Itu yang kedua. Jadi ada orang-orang yang memang dengan ayat Al-Quran. Jangan salah, Pak, Al-Quran itu memang banyak. Akhir zaman tuh biasa, Pak. Di akhir zaman tuh biasa orang mempermainkan Al-Quran itu sudah biasa. Kalau dulu, mohon maaf ya, kalau dulu orang dengan Al-Quran itu menghormati. Bahkan menaruh Al-Quran itu ke atas, megang Al-Quran itu di dada. Kalau sekarang tidak. Al-Quran itu dibawa ya, kadang tangan kiri bawa Qurannya, kadang tangan kanan, kadang sama derajat tinggi Al-Quran dengan kita itu sama. Kalau dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, Al-Adab fi Hamalatil At-Tibyan, Al-Adab fi Hamalatil Quran karya Syekh Imam An-Nawawi, itu bagaimana tingginya derajat Al-Quran. Kalau kita mengkaji itu kitab tersebut, betapa tingginya, betapa orang-orang yang ingin belajar Al-Quran diwajibkan terlebih dahulu oleh beliau untuk mempelajari adab-adab dengan Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang baca Al-Quran itu datar saja. Tapi memang tujuan dia membaca itu bukan untuk mempelajari. Tujuan dia membaca bukan untuk mendapatkan ilmu. Tujuan dia membaca bukan untuk mendapatkan ibadah. Tapi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Ada orang-orang yang malas, Pak, baca Quran itu ada. Malas dia baca Quran itu. Hanya untuk sekedar, mohon maaf gitu ya, sekedar mencari. Pokoknya orang baca kita baca, dia pegang pula. Orang pegang dia pegang gitu. Tapi memang tidak tujuannya untuk mendapatkan ibadah. Hanya sekedar mungkin hanya tak enak kalau orang baca Quran, awak tak baca Quran. Misal dalam masjid ini semua baca Quran, dia tak baca Quran. Dia main HP. Kadang diambilnya Quran. Nah, itu maksud daripada hadis tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh para ulama kemudian mengatakan apa hukum membaca Al-Quran? Hukum membaca Al-Quran dengan berghina, dengan berirama. Kalau bernyanyi membaca Al-Quran, nyanyi dengan irama-irama yang tidak diinginkan, tetap salah, dihukumi salah. Tapi kalau hukum berirama membaca Al-Quran, bahkan yusannu, disunnahkan. Tapi yang sesuai dengan tuntunan, bukan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Maka sehingga waktu itu masalah langgam Jawa itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang mengatakan jalan tengah itu boleh saja asal sesuai dengan kaidah. Karena memang banyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu hadis yang pertama. Orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka kalimatnya kata para ulama, bagaimana qiraatul Quran bil angham, dengan irama. Tadi sudah kita sampaikan, hukum membaca Al-Quran dengan irama yang dituntunkan sesuai dengan aturan, atau bahasa lainnya sesuai dengan susunan sanadnya, itu disunnahkan. Kita di Indonesia, Bapak Ibu boleh buka tafsirnya Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Di dalam tafsir Al-Munir itu Bapak Ibu, cara baca Malikin Nasnya itu berbeda. Cara baca Malikin Nasnya berbeda, Maliki Yaumiddinnya juga tak sama. Kalau kita Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Malikin Nas atau Malikin Nas. Kalau kita Malikin Nas, tapi di dalam kitab itu tidak, Malikin
Malikidnas panjang. Justru kalau dalam Al-Fatihahnya berbeda dia. Kita harusnya panjang, dia pendek. Dan ini berbeda. Jadi sebenarnya begini, itu masuk dalam teori-teori qiraat saja. Karena Bapak Ibu, kenapa dulu Al-Quran dituliskan tanpa harakat? Itu tujuannya adalah biar orang-orang dengan model yang lain itu, Al-Quran kan diturunkan 7 huruf. Jadi begini, Al-Quran itu Bapak Ibu turun dengan 7 huruf. Anzalnal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Kami turunkan Al-Quran kata Allah dengan 7 huruf. Ulama berbeda pendapat 7 huruf di sini. Apa maksudnya? 7 huruf di sini itu dengan 7 logat. Jadi bahasa Arab tetap bahasa Arab, cuman logatnya berbeda. Sehingga Bapak Ibu, waktu itu ada terjadi kesalahpahaman antara Umar bin Khattab dengan sahabat Nabi yang lain. Ketika Umar bin Khattab mendengar, loh kok ini berbeda? Yang jadi imam kalau tak salah ketika itu adalah Marwan. Jadi imam, kemudian Umar bin Khattab mendengarkan ayatnya kok beda? Caranya kok beda? Kok tidak sama dengan apa yang aku baca, kata Umar bin Khattab. Diambil kerah bajunya, kemudian dikatakan, oh ini sesat, kata Umar bin Khattab. Dibawalah ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aqra'uhu kahakadza wa aqra'u kahakadza. Aku bacakan ke dia dengan seperti ini, dan aku bacakan ke kamu wahai Umar dengan seperti ini. Artinya ketika itu ada model bacaannya 7 logat. Maka di dalam Al-Quran itu tidak semuanya bahasa Arab yang mudah. Ayat-ayat di dalam Al-Quran masih ada beberapa bahasa-bahasa yang memang tidak bahasa Quraisy. Ada juga bahasa Arab dari bahasa yang lain yang waktu itu sempat diambil oleh para sahabat penulis Al-Quran itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu hadis yang pertama. Maka hukum membaca Al-Quran disunnahkan dengan irama kalau kita bisa. Tapi fenomena akhir zaman itu adalah banyak orang yang membaca Al-Quran dengan irama itu yatabaha fihi. Mereka berbangga-bangga diri. Nah, ini menjadi muskilah Pak. Bisa dia bagus suaranya bukan untuk lagi mendapatkan ibadah, tapi justru untuk pamer. Banyak enggak Pak? Kita dapatkan Bapak Ibu, mohon maaf kita dapatkan. Berapa? Ini mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Karena ini nyata soalnya. Bisa enggak kau jadi imam di masjid kami? Bisa, tapi tarif aku 1 malam 300.000. Coba. Orang dengan Al-Quran bisa begitu. Itu zaman now. Zaman akhir itu begitu. Akhir zaman itu begitu. Jadi tidak lagi mereka memuliakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran dijadikan salah satu ajang untuk mendapatkan dunia. Salahkah mereka begitu? Ya tergantung niatnya. Ada orang yang begitu, ada. Kita mendapatkan langsung karena kita pelakunya ketika itu kita mengetahui betul. Mohon maaf, itu menjadi pamer sekarang. Bukan lagi menjadi hal yang orang dengan Al-Quran itu harusnya lebih menjadikan dia tawadu, baik. Tapi justru tidak sebaliknya. Mereka dengan Al-Quran memang memanfaatkan untuk mendapatkan dunia. Dan itu fenomena akhir zaman. Apa kata Nabi? Yatabaha fihi. Mereka kemudian berbangga-bangga diri. Berbangga-bangga diri. Baik, itu hadis yang pertama. Kondisi akhir zaman memang kita akan menghadapi. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, di akhir zaman itu orang-orang itu yang membaca Al-Quran itu mereka fasih. Sangat fasih. Baca Qurannya lebih fasih daripada kita. Ibadahnya lebih baik daripada kita. Tapi cuman sampai di sini saja. Cuman sampai di tenggorokan. Maksudnya apa? Mereka tak paham dengan apa yang mereka bacakan. Mereka tak mengamalkan ayat Al-Quran. Hanya saja mereka membaca Al-Quran, mengerti ilmu Al-Quran, mengerti qiraat Al-Quran, tapi cuman sampai di sini. Artinya mereka tak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, yang kedua. Hadis yang kedua. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
thalathun man lam yakunna fihi falaysa minni wala minallah, kata Nabi. Ada 3 kelompok, kata Nabi, yang mereka, kalau 3 kelompok ini, kalau mereka melakukan 3 hal ini, kata Nabi, bukan bagian dari diriku dan juga bukan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak masuk dalam golongan Allah, tidak masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, "Qila wa ma hunna?" Siapa mereka? Qala hilmun yaruddu bihi jahlul jahil au husnu khuluqin ya'isu fihi fin nas aw wara'un yahjuzuhu an ma'asillah lam yakun fihi falaysa minna. 3 sifat yang tidak ada dalam diri seseorang itu, 3 sifat yang tidak ada dalam diri seseorang tersebut, atau 3 karakter, atau 3 golongan, atau 3 bentuk yang tak ada dalam diri seseorang itu, maka bukan bagian daripada Allah. Artinya bukan orang yang dicintai oleh Allah, kemudian bukan bagian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hilmun yarudduhu bihi jahlul jahil. Ini yang sekarang terjadi, Pak. Lembut. Orang-orang yang hilmun halim, lembut. Kalau ada, kata Nabi, orang yang lembut sekaligus terhadap ada orang-orang yang menyakiti kita, tapi masih mampu kita berlaku lemah lembut kepada orang yang menyakiti kita, itu yang pertama. Tapi sekarang tak begitu modelnya. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, lidah kita lebih tajam daripada pisau untuk menyakiti kembali. Kata Nabi, hilmun yaruddu bihi jahlul jahil. Ada orang-orang yang saking lembutnya dia bisa menjadi manusia yang begitu pemaaf, begitu baik, sehingga ketika orang-orang menyakiti dia, itu kemudian dia tak membalas. Justru dia bisa berlaku lebih lemah lembut lagi. Sekarang ini susah kita dapatkan begitu, susah. Kenapa kita katakan susah mendapatkan orang begitu? Ya karena memang kondisinya begitu. Satu kali kita menyakiti, kalaulah kita disakiti oleh orang, maka paling tidak tingkat emosi kita sudah mulai muncul tuh. Oh, tengoklah kau tengah jalan nanti. Begitulah. Sekarang Bapak Ibu mohon maaf ya, tidak hanya itu saja. Bapak Ibu boleh lihat betapa tidak berkarakternya dan berakhlaknya siswa-siswa saja. Tak usah lagi orang yang menyakiti kita. Murid-murid sekarang banyak yang kemudian mudah saja menyakiti hati guru. Bahkan bukan hatinya yang disakiti, fisiknya pun banyak. Bahkan ditantangnya gurunya. Harusnya kita berlemah lembut, bukan lagi begitu. Tapi memang karakter akhir zaman itu ya begitu. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, di akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang saling berbunuh-bunuhan. Orang-orang yang saling berbunuh-bunuhan, taqatul. Taqatul itu artinya saling berbunuhan antara satu dan yang lain. Demi apa? Kepentingan dunia. Dan itu di akhir zaman begitu. Baik. Yang kedua, husnu khuluqin ya'isu bihi finnas. Orang-orang yang berakhlak yang hidup di masa itu. Jadi kata Nabi, di akhir zaman itu banyak orang-orang yang tak berakhlak lagi. Tapi kemudian pada masa orang-orang yang tak berakhlak itu, banyak manusia-manusia yang zalim. Timbul orang-orang yang dengan keimanannya mampu membuat akhlaknya lebih mulia. Ini kata Nabi dalam hadis itu, mereka mampu bisa hidup dengan akhlak yang mulia. Mereka bisa hidup dengan akhlak yang baik. Mereka mampu hidup dengan kondisi yang begitu baik di tengah keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita ambil contoh saat ini. Ini kondisi kita saat ini sedang krisis akhlak. Kondisi kita saat ini sedang krisis akhlak. Bahkan seorang profesor dari Malaysia itu, namanya Syed Naqib Alatas. Mungkin Prof tahu itu. Profesor Dr. Syed Naqib Alatas itu menuliskan dalam bukunya itu, judulnya begini, kenapa peradaban Islam itu turun? Peradaban Islam itu turun karena ketidakberadaban manusia saat itu. Manusia kah yang tak beradab? Bukan. Kalau dia peradaban Islam, berarti umat muslim itu yang tak beradab. Maka kondisi akhir zaman begitu. Umat muslim banyak yang tak beradab. Artinya apa? Banyak umat muslim yang tak berakhlak dengan keislamannya.
Banyak umat muslim. Bahkan salah satu penyebab runtuhnya Islam itu, runtuhnya peradaban Islam adalah karena umat muslim itu sendiri tak punya akhlak, tak punya adab. Kenapa kita katakan begitu? Karena Nabi sudah memperingatkan kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Kau jaga nilai-nilai agama, Allah akan jagamu. Kau sekarang tidak. Akhlak mulia itu adalah bagian daripada nilai agama yang harus kita tinggikan. Bahkan dalam satu syair itu dikatakan begini, kalau kau melihat orang kaya, kalau kita melihat orang kaya, yang kita lihat bukan harta, tapi bagaimana kita melihat adabnya. Tapi kalau kita lihat orang di bawah kita, jangan kita lihat hanya sekedar adabnya saja, tapi lihat hartanya juga. Tujuannya satu saja. Kalau kita melihat orang di atas kita kekayaannya, maka sampai kiamat kita tak akan bersyukur. Tapi kenapa kita lihat adabnya? Karena rata-rata orang kaya banyak yang tak beradab. Kenapa? Karena rata-rata mereka sombong dengan harta mereka. Maka syair itu mengatakan, ketika engkau melihat orang kaya, tengok adabnya. Kenapa? Karena dirimu lebih beradab daripada mereka yang kaya. Yang kedua, kalau engkau melihat orang-orang di bawah, tapi ada juga orang-orang kaya yang beradab, itu juga banyak. Artinya yang kita dianjurkan adalah untuk melihat orang-orang kaya yang kemudian tidak beradab, agar kita mampu bersyukur. Nah, kalau kemudian kita lihat orang di bawah kita, lihat hartanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, banyak orang yang terobsesi pengen kaya tapi dia tak mampu. Sehingga cara-cara yang tidak halal kemudian dihalalkan. Ada orang-orang yang tak mampu menempuh derajat tertentu, karena ketidakmampuan dia akan mencari cara bagaimana caranya menghalalkan sesuatu yang diharamkan, agar bisa menempuh tempat tersebut. Maka kalau kita melihat orang di bawah kita, bersyukur. Orang cuma jalan kaki, kita sudah alhamdulillah punya motor. Kita jalan kaki, alhamdulillah masih ada orang-orang yang dengan kakinya mereka sakit, tak bisa jalan. Ini sifatnya syukur. Sifat syukur yang selalu menaungi. Dan ini masuk dalam kategori husnul khuluq. Makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Maka kata Nabi, ada orang-orang di akhir zaman itu, kehidupan mereka dituntut untuk menjadi manusia yang berakhlak di tengah manusia-manusia yang mohon maaf sifatnya seperti binatang. Sudah kita sampaikan masalah manusia-manusia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan balhum adal. Bahkan mereka jauh lebih berbahaya daripada binatang. Karakter pertama tadi adalah hilmun, lemah lembut sekalipun kepada orang yang bodoh sekalipun. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini mohon maaf betul, jangan ada tersinggung. Kadang kita merasa pintar. Ketika kita saking pintarnya, mohon maaf ya, kita sudah merasa pintar. Ketika duduk dengan orang yang di bawah kita secara ilmu, itu kita tak mau. Segan, bukan segan, sombong, angkuh. Awak kan dah tinggi, duduk pula sama orang-orang biasa. Jatuhlah martabat saya. Banyak enggak begitu, Pak? Jadi ini menunjukkan kesombongan. Kalimat itu disebut dengan hilmun, halim, orang-orang yang lemah lembut. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kemudian dengan keilmuan mereka sombong, angkuh. Karena apa? Karena ilmu mereka tak mampu merubah akhlak mereka. Makanya ulama itu dituntut menjadi orang-orang yang mutawadhi'. Ilmu itu tak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Ilmu itu tak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang terhormat, mana yang tak terhormat. Justru ilmu itulah yang kemudian membuat kita menjadi manusia yang akan dihormati atau dicela atau dicaci. Dengan ilmu kita bisa yukramul mar'u au yuhanu. Itu bahasanya Pak dalam syair tersebut. Orang-orang itu dengan ilmu dan akhlak itu yukramul mar'u atau yuhanu. Dia bisa dihormati, dihargai, atau mereka memang akan dihina, dicela, dicaci dan dimaki. Kalau dia berilmu tinggi, mampu dia merubah akhlaknya jadi baik, ilmu tadi mampu merubah akhlaknya menjadi lebih baik, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi ada orang-orang dengan ilmunya justru bicara sama ini, kita sering terjadi begini, duduk dengan orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang yang mungkin ilmu jauh di bawah kita, pandang sebelah mata, kadang tak dipandang. Orang bicara kadang kita nengok kemana, dia bicara kita nengok kemana.
tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Yang kayak gini ini banyak. Kalau Bapak Ibu merasakan, sekali-sekali besok sampaikan aja. Ilmumu itu tak ada gunanya, gitu, tidak punya adab, itu boleh, tidak apa-apa sekali-sekali. Biar sadar diri Bapak Ibu. Makanya itu alasan kenapa takabur lil mutakabbir itu, karena sombong terhadap orang yang sombong itu penting, kata Ustaz Abdul Somad ya. Baik, itu yang kedua. Maksudnya dari hadis tadi mengatakan 3 perkara yang harus ada dalam diri manusia agar bisa masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua husnul khuluq. Yang ketiga waraun. Ada orang-orang yang wara. Yang wara ini maksudnya adalah menjauhkan diri dia dari perkara-perkara yang syubhat. Perkara syubhat itu banyak Pak, perkara syubhat itu yang apalagi saat ini memang isinya syubhat saja. Jadi perkara-perkara syubhat itu banyak. Sesuatu yang tak jelas hukumnya itu namanya syubhat namanya. Baik untuk muamalah ataupun perbuatan, akhlak, kemudian dalam ibadah pun begitu. Lakukanlah sesuai dengan tuntutan yang jelas, yang ada panduannya. Syubhat itu tak usah dilakukan. Kadang-kadang Pak, mohon maaf ya, tangan kita ini terlalu ringan mengambil barang sesuatu yang memang kadang-kadang bukan hak milik kita. Kalau selama ini kita pahamkan yang disebut dengan syubhat itu adalah luqotoh, barang temuan. Barang temuan itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau dipakai bisa jadi haram karena bukan hak kita. Tunggu 1 tahun dulu barang temuan itu baru boleh dipakai. Jangan memahaminya begitu salah. Barang temuan itu jangan dipakai kalau memang bukan hak kita, tak usah kita pakai. Itu bahasa yang sederhana. Contohnya adalah ada pulpen di atas meja, kita pakai, kita tidak tahu itu punya siapa, kita pakai saja. Itu tidak pahala, dosa. Bahkan gosop itu gosop nilai dosanya sama dengan mencuri. Bapak Ibu pakai barang yang bukan barang kita, pergi ke masjid, cuman memang perginya ke kamar mandi, tapi sendalnya bukan sendal kita, sendal orang, belum izin. Itu masuk dalam kategori gosop. Barang awalnya hukumnya syubhat, tak jelas hukumnya, tiba-tiba dipakai kemudian jadi haram, bukan hak kita, bukan barang kita. Banyak begitu. Ada syubhat-syubhat dalam ibadah banyak yang tak jelas hukumnya. Ketika sesuatu ibadah bercampur dengan budaya, itu hukumnya yang tadinya syubhat bisa jadi haram. Kita ambil contoh kenduri. Kenduri itu bisa berubah menjadi haram. Awalnya tak ada hukum. Hukumnya hanya hukum muamalah. Hukum bermuamalah. Hukum bermuamalah baik. Tapi sesuatu yang seperti itu kemudian dihukum menjadi tidak haram ketika ada perbuatan-perbuatan yang tercela. Maulid Nabi. Maulid Nabi dengan joget-joget, hukumnya apa? Banyak Pak yang syubhat-syubhat akhir zaman ini banyak. Memang di akhir zaman itu kata Nabi yang banyak yang muncul adalah perkara syubhat. Maka yang cerdaslah yang bisa berfikir. Nah, orang-orang yang bisa meninggalkan perkara syubhat itu yang disebut dengan wara. Contoh lain adalah seperti muamalah, diskon yang ada di mall. Jangan langsung tergiur, mentang-mentang diskonnya 70%, tapi itu tipu daya. Diskon 70% maksimal 5.000 ya. Paham Bapak Ibu ya? Diskon itu diangkat dulu harganya tinggi-tinggi, baru kemudian dibanting. Nah, bisa tergiur kan kita? Bisa. Mana ada penjual mau rugi? Yang ada penjual pasti cari untung, sekalipun itu cuci gudang. Sekalipun cuci gudang pasti cari untung. Masa ada orang jualan mau kere? Tidak ada orang jual mau kere, itu tidak ada. Cuman tipu daya. Itu kan model marketing. Tapi kalau marketing berbohong, mohon maaf Pak ya, bercerita saja, kita bercerita seperti ini, tapi kalau ada unsur kebohongan dalam cerita tersebut, itu dihakimi hal yang syubhat dan dosa, bahkan dosa. Ada ulama lain mengatakan orang yang bercerita tapi isinya dusta, itu masuk dalam kategori pelaku dosa. Banyak syubhat di akhir zaman itu, banyak. Maka hati-hati. Sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya jangan dilakukan sampai kita mengerti. Bitcoin itu hukumnya apa? Tidak ada hukum itu Pak. Ulama belum menentukan hukumnya.
duit elektronik. Makanya jual beli online itu sama, kemudian duit online itu sama, transaksi online itu sama. Awalnya belum ada hukum, karena dia dikategorikan begini, al aslu fil muamalah, al ibah sesuatu, hukum asal muamalah itu kan boleh, hukum asal muamalah itu boleh, asal ada dalil yang mengharamkan. Sekarang pertanyaannya, kita lakukan dulu baru ada halal haramnya, tapi setelah menikmati, mau halal kayak mau haram lantaklah gitu. Sampai sini paham ya PPP. Di akhir zaman akan muncul perkara-perkara yang syubhat, itu banyak. Itu akan banyak perkara-perkara yang syubhat. Baik, hadis yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir itu wujub raddis salam. Apa kata Nabi? Yusallimur rakib 'ala ar-rahil 'ala ar-rajil wa yusallimur rajil 'ala al-qa'id wa yusallimul aqal 'ala al-akthar. Faman ajaba salam fahuwa lah wa man lam yujibu salam falaysa minna. Hadis yang ketiga, orang-orang yang tidak dikategorikan dalam golongan Nabi, orang-orang yang tak mau menjawab salam. Assalamualaikum. Begini aja jawab. Assalamualaikum. Atau mengangguk-mengangguk saja. Ada orang-orang jawab salam itu hukumnya kan wajib. Tapi kalau tak menjawab salam hukumnya berarti apa? Kalaulah menjawab salam hukumnya wajib, kalau tak jawab salam hukumnya dosa ya Bu ya? Dosa. Jangan cepat-cepat menghakimi sesuatu. Kata Nabi, laisa minna wa man lam yujib falaysa minna. Orang yang tidak menjawab salam itu bukan bagian dari kami, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, ada cara menjawab salam yang dihukumi makruh, dibenci. Caranya adalah ketika orang menjawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kata kita? Atau kita angkat tangan atau kita begini sekalipun, itu di makruh. Hukum menjawab salam kalau kita rame-rame, ada satu orang jalan ngucapin salam, wajib menjawab semua atau satu-satu? Kalau ada satu orang sudah selesai semua ya, hukumnya sudah berubah. Ketika semua jalan ada orang mengucapkan salam, hukumnya berubah menjadi cukup satu orang menjawab salam, yang lain gugur. Sebagian ulama mengatakan setiap orang wajib menjawab, tapi yang lain mengatakan tidak wajib menjawab, cukup satu orang asal ada yang menjawab. Tapi hukum menjawab salam wajib. Masalahnya adalah di akhir zaman itu yusallimu ala man arafa wa la yusallimu ala man la ya'rif. Ini hadis Pak. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mengucapkan salam hanya kepada orang yang mereka kenal, tapi mereka tak mau mengucapkan salam kepada orang yang tidak mereka kenal. Hadis ini itu muncul di dalam hadis fitanun, hadis fitnah akhir zaman. Apa kata Nabi? Nanti kelak di akhir zaman ada orang-orang yang bertegur sapa hanya dengan orang yang dia kenal. Artinya ada orang-orang yang berlemah lembut dengan orang yang dia kenal. Ada orang-orang yang berwajah mudah tersenyum dengan orang yang dia kenal. Kalau dia tak kenal, dia tak mau salam. Kalau dia tak kenal, dia tak mau tegur. Kalau dia tak kenal, dia tak mau berwajah baik. Ada begitu? Bapak Ibu pernah merasakan tidak dicueki orang, tidak disalami, tidak ditegur, padahal sama-sama jamaah, hanya tidak kenal saja. Masjidnya sama, tapi tak pernah ketemu, hanya karena memang mungkin jauh rumah dan lain sebagainya. Tak tegur sapa. Dan itu biasa. Oh, kata para ulama, saking banyaknya manusia, jadi kan tak mungkin satu-satu kita salami. Bukan salam tangan ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hakadha. Memang begitu akhir zaman. Orang-orang hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal. Arti lain adalah lebih jauh lagi, ada orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang memang dia kenal saja. Kalau tak kenal dia tak mau bantu kok. Dan itu akhir zaman begitu. Kata Nabi, yusallimu ala man arafa la yusallimu ala man la ya'rif. Dia akan memberikan salam kepada orang yang dia kenal, tapi dia tak akan kasih salam kepada orang yang tidak dia kenal. Baik, itu yang pertama. Nah, maka hukum memberikan salam apa Pak? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Tapi betulkah bagaimana cara kita menjawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaannya, salamnya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bapak Ibu, kita diwajibkan
memberikan menjawab salam itu sempurna. Sempurna. Kenapa? Karena begitu juga orang-orang non-muslim memberikan salam kepada Siti Aisyah. Assalamu alaik. Apa kata Siti Aisyah? Wa alaik wa asa'ak. Apa kata dia? Celaka dan kejelekan bagimu, bukan didoakan, malah justru sekarang Bapak Ibu bisa membedakan mana muslim non muslim. Bisa kita bedakan. Ketok pintu sama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab sampai sempurna. Padahal dia non muslim, kita nggak tahu. Maka oleh para ulama ketidaktahuan itu kemudian dihakimi hati-hati, kata para ulama. Hati-hati. Dan ini penting Bapak Ibu. Karena hadis ini berkenaan bagaimana dengan orang-orang yang memang di akhir zaman itu, kata Nabi, banyak orang-orang yang menjawab salam itu hanya sekedar, mohon maaf, menjawab salam itu wajib. Kenapa? Ada unsur doa dan rahmat di situ. Jangan salah paham. Menjawab salam itu penting. Jangan dipermainkan. Alaiksalam, atau cuma sekedar tangan, atau cuma sekedar nunduk. Ternyata para ulama mengatakan orang yang menjawab salam dengan model begitu dihukumi makruh, dibenci. Bahkan kata Nabi, falaisa minna, bukan bagian daripada kami, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah pagi ini kita bisa membahas 3 hadis tentang laisa minna. Kata Nabi, ada kelompok-kelompok yang memang mereka tidak masuk dalam golonganku. InsyaAllah lain waktu kalau kita ketemu lagi akan kita bahas hadis-hadis yang lain. InsyaAllah banyak. Ada sekitar 100 lebih hadis yang berbicara tentang orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.